Sallallahu ala Muhammad. Serial Akademi Taibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penjelasan fisik dan akhlak beliau membedah buku Al-Faqir yang berjudul Perfect Man, yaitu manusia sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pembahasan halaman 17 ya, yaitu membahas hidung dan pipi beliau. Ya, bismillah. Hidung beliau sallallahu alaihi wasallam itu mancung. Nah, tapi dengan sedikit menukik di tengah hidung. Ya, jadi hidung itu kalau Indonesia mungkin agak sedikit kata yang tepatnya orang mungkin bilang pesek lah, seperti itu. Itu kalau orang Indonesia ya umumnya. Kalau di luar negeri misalnya nyebrang sedikit, misalnya ya Asia Timur lah, rata-rata Asia Timur yang mungkin agak sedikit aftos ya, kalau bahasa Arabnya aftos, yaitu agak pesek lah ya, seperti itu. Nah, kalau agak ke barat sedikit ya mungkin sudah ras India, Pakistan, seperti itu. Nah, itu mancung. Nah, untuk Arab itu mancung juga. Nah, tapi ada perbedaan mancungnya Arab yang original Arab ya. Asli ras Arab itu yang paling perfect ya. Kalau orang yang mancungnya sempurna itu orang Arab tuh mancungnya ada tekukan, ada tukikan ya, ada tukik di ujungnya, bukan di ujung, di pertengahannya, di tengah hidung. Jadi kalau mancung itu ya biasa lurus gitu. Ya, hidungnya itu lurus. Nah, tapi kalau orang Arab yang sempurna, nah itu hidungnya itu mancung tapi di tengahnya itu nukik ya. Ya, insya Allah kebayang lah ya, insya Allah kebayang. Nah, itu jadinya kesannya tampan dan rendah hati, friendly lah artinya. Kalau jadi ini kesannya ya, kesan kalau mancung saja lurus gitu, nah itu ada kesan sedikit sombong lah ya, dan sebagainya lah. Nah, tapi kalau Rasulullah itu mancung tapi mancungnya nukik gitu, tetap mancung tapi ada tukikan ya di tengahnya itu. Nah, itu menjadi kesan tampan, kalem, manis ya, dan tidak sombong ya, maksudnya rendah kesan dari wajahnya itu, dari hidungnya itu ya. Insya Allah nanti bisa di searching ya, model hidung ras Arab yang ada tukikannya seperti itu. Nah, mustawil khaddaini, Rasulullah SAW tuh pipinya rata dan tulang pipinya tidak menonjol ya, jadi maskulin. Jadi pipinya rata, bukan tembem bukan tembem ya istilah zaman sekarangnya cabi gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pipinya rata dan wajnatainnya ini wajnatain itu tulang pipinya itu tidak menonjol. Jadi sebagian orang itu kan tulang pipinya itu menonjol, jadi tampak cabi ya, tampak tembem gitu. Apalagi pipinya ditambah tembem juga. Nah, itu kurang maskulin kalau untuk seorang pria dewasa ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mulut beliau itu agak lebar ya. Nah, jadi mulut itu ya, kalau ada yang kecil, ada yang agak lebar. Nah, kalau di bangsa Arab ya mungkin di bangsa yang lain juga ya, itu kalau mulut lebar itu bagus untuk cowok ya.
Tapi kalau mulut kecil, ya apa ya istilahnya, kayak buah apa dibelah gitulah. Saya nggak hafal ininya permisalannya, ya intinya kecil gitu, imut. Nah itu bagus untuk perempuan, ya seperti itu. Nah kalau laki-laki bagusnya agak lebar, seperti itu. Kalau kecil jadi imut, ya jadi imut jadi kayak anak kecil. Nah tapi kalau perempuan itu bagusnya itu tadi, imut ya kecil. Ya ini dunia tata rias paham lah ya, mulut ada yang lebar, ada yang apa, ada yang kecil. Nah kalau yang lebar mulut itu dominannya ya itu tanda kefasihan ya, ya lebih vokal lah kalau orang mulutnya lebar, seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah itu penjelasan para ulama. Nah sekarang dan gigi-gigi beliau, wa asnanuhu murattabah jamila, tersusun rapih dan indah gigi beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sangat putih. Ketika beliau tersenyum tampak berkilau. Nah, ini perlu diketahui, berkilaunya di sini itu ada dua makna. Makna pertama adalah metafora ya. Metafora yaitu maksudnya gigi Rasulullah itu putih. Saking putihnya itu seakan-akan bercahaya. Saking putihnya. Nah, jadi metafora seakan-akan bercahaya. Nah, makna yang kedua yaitu secara harfiah, letterlock. Ya, jadi benar memang Rasulullah SAW memantulkan cahaya. Ini sebagaimana yang kita sudah bahas ya di sebelumnya, bahwasanya wajah beliau itu khususnya di hidung ya, di tengah wajah beliau itu memantulkan cahaya. Nah, cahaya tatkala beliau senyum itu efek dari cahaya wajah beliau juga ikut ya bercahaya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi cahaya ini benar-benar harfiah. Letterlock bahwasanya itu cahaya. Nah, beliau adalah orang yang paling indah bentuk bibirnya. Nah, bibir beliau adalah paling indah. Ya, seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Nah, sekarang suara beliau merdu, dan beliau adalah orang yang paling indah suaranya dalam membaca Al-Qur'an. Jadi kata para sahabat ya, siapapun banyak sahabat yang bacanya bagus ya. Sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Ummi Maktum, sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, itu semua bacanya bagus, tapi tidak lebih bagus dari bacaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini sangat perfect ya, sangat perfect. Bukan hanya tubuhnya, tapi bukan hanya rupanya, tapi suaranya pun itu paling indah. Nah, gambaran suara beliau seperti apa? Suara beliau sedikit berat. Ya, fihi thiqalun qalilan, namun menambah wibawa. Nah, jadi ini saya kurang paham ya, tapi saya pernah berteman dengan seorang ahli suara ya, ahli olah suara. Ya, profesional beliau ya, suka ya beberapa kali ikut dalam acara televisi nasional ya. Nah itu beliau nanya, Ustadz, Rasulullah itu suaranya seperti apa ya? Nah saya jelaskan ya, lebih dari di buku ini ya saya jelaskan. Nah seperti itu ya, salah satunya apa, fihi thiqal, agak berat, kemudian tapi berwibawa ya, kemudian beliaunya tidak teriak-teriak tapi orang jauh tuh bisa kedengeran ya, seperti itu, dan seterusnya lah sifat-sifat suara Rasulullah. Nah itu beliau kagum sekali ya dengan sifat suara Rasulullah, jadi jarang ada orang yang suaranya seperti itu ya, berwibawa, agak berat tapi indah, dan tapi keras gitu, terdengar jelas, seperti itu. Nah intinya suara Rasulullah adalah suara yang paling sempurna. Nah, sekarang nomor 10 ya. Ya soalnya sebagian perempuan, sebagian laki-laki tuh suaranya cempreng ya. Suaranya kecil ya, misalnya kayak anak kecil. Kemudian suaranya nggak kuat ya. Itu inilah ada ilmunya lah. Ya, ada penjelasannya ya dalam dunia olah suara ya.
Sekarang nomor 10, janggut dan leher ya. Janggut beliau lebat. Nah, jadi janggut Rasulullah itu bukan panjang. Kalau panjang tuh janggut-janggut orang, ya orang Asia, orang Asia Timur lah, ya Indonesia, Cina, dan sebagainya. Nah itu panjang dan yang tumbuh di dagu saja ya, janggutnya. Nah itu orang kita. Nah tapi kalau orang Arab itu janggutnya tebal, lebat. Jadi dari jambang ya, dari depan telinga itu ya pipi, ya rahang, ya kemudian dagu. Nah itu semuanya terisi dengan janggut. Jadi dan tebal. Ya, jadi bukan memanjang tapi tebal, ya padat seperti itu. Nah, lehernya sedang. Nah, lehernya maksudnya sedang di sini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah, ini yang paham dunia anatomi ya. Nah, jadi sebagian orang tuh ada yang lehernya pendek ya. Nah, ini kurang bagus ya, karena ya inilah ya nggak bagus, kayak pendek lah gitu. Ya, buntet seperti itu. Nah, tapi kalau Rasulullah itu panjang panjang banget juga nggak bagus ya, seperti itu, kurus lah ya, kurang bagus lah kalau panjang banget. Nah Rasulullah lehernya sedang ya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah kemudian leher beliau indah dan bersih dan putih ya, subhanallah. Leher beliau seperti boneka. Nah ini pembahasan istilah para sahabat ya. Leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaunuqi dumyah, seperti lehernya boneka. Nah, maksudnya leher boneka gimana? Jadi boneka itu di zaman zaman dulu udah ada. Nah itu gimana boneka itu zaman dulu? Pertama bersih, halus ya, ya karena mereka kan terbuat dari apa? Ya mungkin kalau zaman dulu tuh dari apa, porselin apa apa ya, yang maksudnya yang kayak keramik itu ya, boneka ya untuk mainan anak-anak ya. Ya intinya apa, bersih, mulus, putih ya, berbeda dengan leher kebanyakan kita yang mungkin ya, ya mohon maaf banyak kotorannya, kemudian mengkerut ya, seperti itu, berkerut ya, tidak indah lah. Nah leher Rasulullah itu saking putih, indah dan bersihnya, para sahabat mentasbih, menyamakannya dengan leher boneka Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang selanjutnya adalah leher beliau itu harum ya, keringat beliau itu harum, seperti itu, wangi. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya bahwasanya Rasulullah itu keringatnya wangi ya. Jadi bukan karena pakai minyak wangi, tapi memang keringat beliau ya, ini mukjizat beliau ya, kekhususan beliau, keringat beliau itu wangi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mungkin cukup pelajaran kali ini. Kita lanjut insya Allah di pertemuan berikutnya, fasal kedua, yaitu gambaran umum tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. صلى الله على محمد